Hai, balik lagi dengan Mandala Academy. Kami ucapkan selamat bergabung dan terima kasih karena sudah join di channel kami. Bincang santai ini didesain untuk Anda semua yang akan mendapatkan hal-hal yang positif dan tentunya masih bisa tetap bergembira, bersyukur, dan terlibat. Sebelum kita mulai, pastikan Anda untuk klik tombol subscribe, follow, like, and share. Di Bincang Santai kali ini akan membahas mengenai positif dan menjadi sukses. Dengan gue star kita, Bapak Antoni Dio Martin. Tak lupa ditemani host kita, Bapak Purwanto, dan co-host kita, Ibu Betney dan Ibu Emilia, serta Academy Team. So, enjoy and happy watching. Baik, teman-teman, kita akan memulai acara kita dalam Bincang Santai pada siang hari ini. Ya, kita hari ini jam 14 gitu ya. Nah, Bincang Santai ini adalah satu program dari Mandala Academy yang ini masuk ke dalam program Academy Flash. Di mana Academy Flash itu mempunyai 3 program, yaitu Bincang Santai, lalu Mandala Academy Online Training, lalu Bedah Buku Online. Nah, kali ini, Bincang Santai kali ini, itu untuk mengisi konten YouTube kita, ya, konten YouTube Mandala Finance Academy Official. Perlu diketahui bahwa konten YouTube ini, konten YouTube Mandala Academy ini, ternyata setelah kita tarik data analitiknya, itu yang nonton tidak hanya orang Indonesia, tapi juga orang Amerika, Rusia. Kemarin Om Hanif sempat tarik datanya, juga ada India, lalu dari Turki ada juga, Mesir ada juga. Maka walaupun subscribernya gitu kan belum terlalu banyak, tetapi ternyata sudah banyak diakses di negara-negara lain begitu. Nah, konten YouTube kali ini kita akan mengisi dengan Bincang Santai begitu ya. Nah, Bincang Santai ini saya ditemani 2 co-host gitu ya. Ditemani 2 co-host. Saya aman sekarang karena co-host saya ini cewek-cewek yang luar biasa, cewek Batak luar biasa. Wow. Jadi kalau saya ditemani oleh cewek-cewek Batak itu aman, nggak ada yang berani ganggu saya, termasuk nanti guestnya. Ya kan, termasuk tamunya nggak akan ganggu. Pokoknya kalau ada 2 cewek dari Batak ini aman saya. Jadi saya perkenalkan yang pertama ada Ibu Betney. Ya, mana Ibu Betney? Oke. Selamat siang semua. Lalu ada Ibu Emilia. Ibu Emilia. Halo semua. Oke. Nah, lalu di sekelilingnya itu tidak kalah juga hebohnya teman-teman dari Mandala Academy. Di paling pojok yang sekarang sedang berada di Arizona itu ada Om Hanifah. Mana? Ada di Arizona katanya begitu ya. Lalu ada Bu Hera itu sedang di Yogyakarta, tetapi angan-angannya saja. Angan-angannya saja karena dari 2 bulan yang lalu pengen pulang belum bisa. Bu Hera. Lalu di bawahnya ada Andini. Andini mungkin ada di mana kamu, Din? Ada di kos. Ada di kos. Atau ada di Palembang. Oke. Angan-angannya Pak ini Palembang. Oh, angan-angannya juga sama. Lalu yang sekarang baru saja potong rambut. ada videografer kita. Halo semua. Om Hendri Putra. Ya. Jadi ini aktor kelakuannya dia, kalau misalnya di YouTube Mandala Academy dan di Instagram itu macam-macam kreasinya. Nah, itu aktor intelektualnya dan aktor operasionalnya dia. Nah, teman-teman, bincang kita kali ini bincang santai yang kedua, yang tadi pagi lalu siang ini, tapi yang kedua ini sangat istimewa.
Kenapa sangat istimewa? Karena kita mengenal beliau ini sudah sangat, bukan hanya kita saja, banyak sih sudah mengenal. Teman-teman bisa cek. Instagramnya ada 24.500 lebih, bisa dibayangkan. Lalu Facebooknya ada sekitar 14.000 sekian kemarin kalau nggak salah saya lihat. Lalu YouTube-nya itu hampir 3.000 subscriber. Nah, belum bukunya. Secara intelektual, buku yang paling terkenal adalah Emotional Quality Management. Ya, dan kalau dilihat dari teman-teman HR, khususnya di Jakarta dan pada umumnya di Indonesia, sudah tidak asing lagi terhadap tamu kita pada siang hari ini. Kita panggilkan Pak Martin. Mana Pak Martin? Ya, iya. Saya merasa tersanjung dengan perkenalannya. Iya. Hai semuanya, senang sekali Pak Purwanto dan teman-teman rekan-rekan semua di Mandala Finance. Ya, keren banget. Saya senang banget dan saya sangat mendukung acara seperti ini. Saya pikir ini akan menjadi inspirasi yang luar biasa untuk seluruh dunia alam semesta. Wis, luar biasa. Luar biasa. Iya. Yes. Jadi teman-teman nanti akan bisa melihat ini setelah selesai kita bincang santai, itu ada di YouTube Mandala Academy, dan juga nanti akan diposting, dilingkan di Instagramnya Mandala Academy yang saat ini sangat ramai oleh teman-teman, dan bahkan ketika kita informasikan di Instagram pada mau ikutan ini, tetapi sabar dulu, begitu ya, sabar dulu. Nanti tunggu kreasi dari teman-teman akademi untuk masuk di YouTube, begitu. Nah, teman-teman, kita menghadirkan Pak Martin, Pak Anthony Dio Martin, ini dalam rangka kita mencoba menciptakan hal-hal yang positif di dalam lingkungan, khususnya di Mandala Finance. Nah, Pak Martin itu pakar emotional quotient atau kecerdasan emosi. Nah, nanti kita akan bincang-bincang sama beliau yang saat ini bagi ukuran saya dan teman-teman di Mandala Academy itu seorang yang sukses. Nanti kita akan berbicara banyak, mengkorek beliau, hal-hal positif apa yang selama ini dilakukan, baik pikiran, perasaan maupun perbuatannya, sehingga saat ini beliau menjadi orang yang sukses. Begitu kira-kira yang nanti kita akan bahas, begitu ya. Nah, nanti kita akan dibantu oleh teman-teman co-host, ada Bu Emilia sama Bu Betni yang nanti kita akan mulai masuk ke dalam suatu perbincangan. Nah, teman-teman yang lain yang saat ini juga beserta kita, nanti kita akan lontarkan, kita akan minta juga pertanyaan ataupun memberikan komentar dari apa yang kita lakukan atau yang kita perbincangkan. Oke, kira-kira pengantar saya seperti itu, rekan-rekan. Ya, kita akan mulai masuk ke dalam segmen pertama. Segmen pertama ini akan dipandu oleh teman saya, Bu Emilia. Silakan. Iya, thank you Pak Pur. Waduh, luar biasa. Betul ya, kita mau bincang-bincang tentang hal-hal yang positif di tempat ini. Kenapa? Karena harus kita sadari bersama bahwa di masa pandemik ini, ya banyak sekali orang yang mulai merasa ini takut, ini mulai khawatir, mulai stres. Kenapa? Karena situasinya memang jadi luar biasa dan gak sesuai dengan prediksi kita gitu. Dan ketika orang udah mulai bereaksi berlebihan karena rasa takut dan rasa khawatirnya, maka orang mulai panik dan bahkan menimbulkan respon yang malah memperburuk keadaan, gitu ya. Nah, karena itu kelihatannya hari-hari ini memang kita perlu dipapar dengan banyak berita, banyak acara, banyak informasi yang sifatnya positif, supaya atmosfer kita jadi positif juga nih, betul ya Pak Pur ya dan Bapak Ibu semua ya. Betul. Karena kalau terus dengernya berita hoax tuh, aduh lama-lama kok kita kayak kehilangan harapan begitu. Nah saya pikir Mandala Bisa ini menjadi sebuah
media yang akan menjadi positif buat teman-teman semua di Mandala, karena menolong kita dihadapkan dengan banyak berita positif. Nah, kenapa perlu nonton, kenapa perlu dengar? Karena di Mandala Bincang Santai ini, yang akan digali, yang akan diulas adalah cerita positif, pengalaman positif, dan semangat positif baik dari rekan-rekan yang ada di Mandala, bahkan termasuk dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Nah, kayak tadi Pak Pur bilang, hari ini menjadi sangat spesial. Kenapa? Karena yang dihadirkan pertama banget ini adalah tokoh yang terkenal di Indonesia loh ya. Setuju ya? Nah, jadi iya dong. Kalau Mandala Academy itu nggak tanggung-tanggung ya Pak Pur ya. Kalau sekali mulai itu langsung dengan sesuatu yang wah buat kita semua. Jadi Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar dari tokoh. Katanya beliau dikenal dengan sebutan Emotional Quotient Indonesia, tokoh EQ Indonesia, betul ya Pak ya? Yes. Nah, sebelum kita mau gali pengalaman hidupnya, karirnya, kesuksesannya, katanya Pak, kalau nggak kenal itu nggak sayang katanya. Yeah. Nah, supaya orang Mandala semua sayang sama Pak Martin, gitu ya. Kita pengen kenal dulu juga nih, Pak Martin ini siapa? Pak, boleh dong cerita sedikit. Bapak nih kalau dari tampilannya nih ya Pak, orang takutnya salah duga. Saya sebagai pencinta drama Korea berpikir, jangan Bapak bukan orang Indonesia loh ya. Bapak boleh cerita sedikit asalnya dari mana, keluarganya, dan kesibukannya apa nih Pak? Silakan Pak Martin. Ya Mbak Mel dan juga teman-teman dari Mandala Finance, thank you banget. Senang sekali bisa diundang di acara Bincang Santai ini. Ya, bisa gitu. Ya. Nah, kalau cerita sedikit tentang latar belakang saya itu, yang pertama yang sering kali saya ditanya itu gini, karena nama saya itu kan Anthony Dio Martin. Jadi hal pertama yang sering kali muncul itu, saya pikir orang Spanyol, saya pikir orang dari Portugis. Enggak. Ini namanya lokal aja kok. Jadi saya lahir nyaris 48 karena 4 hari lagi mau ulang tahun soalnya. Makanya saya terima undangannya waktu ketika teman-teman dari Mandala Finance, ayo dong Pak cerita santai. Oke lah, pas ulang tahun gitu, bagus juga gitu ya. Jadi 48 tahun yang lalu di Kalimantan Barat. Oke, Pak, sebelumnya Pak, ini sepertinya nanti kita akan posting di pas hari ulang tahunnya Pak Martin ini. Oke. Iya, setuju. Ulang tahunnya Pak Martin dong, boleh ya? Oke ya, oke. Ya. Lanjut Pak, lanjut. Aduh. Lanjut ya. Lanjut. Boleh Pak, silakan. Gak apa-apa. Salah nggak apa-apa, nanti tinggal dipotong-potong. Itu kerjanya Mas Hendri ya. Kenapa ada Mas Hendri kalau nggak dikasih kerjaan? So, saya lahir 48 tahun yang lalu di Kalimantan Barat, di Pontianak, dan ini kalau cerita tentang latar belakangnya ini nanti bisa panjang nih Mbak Emel. Tapi simple, singkat cerita, saya dibesarkan di keluarga yang sangat sulit waktu itu. Jadi kalau ceritanya, saya lahir di 8 bersaudara, ayah saya meninggal ketika saya berusia 4 tahun. Dan itu menjadi tekanan yang paling luar biasa dalam kehidupan, terutama buat saya ya. Karena waktu ketika situasinya, kondisinya, ayah saya adalah satu-satunya yang jadi kepala keluarga yang menghidupi seluruh anak-anaknya, ya, dan ibu saya praktis seorang ibu rumah tangga yang sama sekali tidak tahu menahu tentang bekerja, jadi terpaksa harus membanting tulang. Dan jadi sejak SD pun saya dibesarkan dengan cara di mana harus juga mencari uang dengan cara jualan es lilin, kerupuk. Itu adalah bagian dari masa kecil saya. Sampai saya saking sulitnya kondisi pada waktu itu, jadi ibu saya harus bekerja di tepi Sungai Kapuas, tepi ngangkut tepung terigu, tepung beras. Nah, saya harus dia harus membantu, semua anak-anaknya harus membantu.
Nah, itu menjadi sebuah masa yang kalau masa waktu itu mungkin kalau dijalani nggak terlalu enak-enak banget, nggak terlalu nyaman-nyaman banget gitu. Tapi kalau saya merasa bahwa masa kecil itu juga membentuk saya seperti sekarang. Saya merasa justru karena kesulitan kondisi pada waktu itu yang membuat saya menjadi begitu kuat sampai sekarang. Dan dulu itu saking sulitnya, itu sampai kadang-kadang nasi di rumah karena nggak cukup, itu kadang-kadang harus dicampur dengan yang jagung yang dicacah-cacah yang biasanya untuk makanan ayam. Jadi begitulah masa yang saya harus lewati, sampai akhirnya kemudian sekolah pun setiap waktu ketika masuk ke SD, SMP, SM, termasuk sampai ke SMA pun, masih karena itu boleh dikatakan karena belas kasihan sebenarnya. Dan itu yang membuat saya memutuskan, akhirnya kemudian ketika saya kuliah, saya merasa dengan segala luka batin yang saya alami pada waktu masih kecil, saya merasa saya harus masuk psikologi. Dan benar loh, jadi waktu ketika saya masuk psikologi, jadi maksudnya di psikologi di UGM, saya merasa saya bukan kuliah, tapi lebih ke berobat jalan gitu. Ya. Jadi, ya saya merasa berobat jalan dan lulus dari psikologi, dan tapi bagusnya adalah waktu ketika saya selesai di psikologi, saya merasa bahwa bukan lulusnya yang penting, tapi saya juga menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan saya. Nah, ini juga menjadi satu pembelajaran tersendiri sih sebenarnya buat teman-teman dan kawan-kawan yang mungkin menyaksikan juga, bahwa kadang-kadang tadi memang diceritakan oleh Pak Pur, Mbak Emel gitu, bahwa istilah sukses berhasil, tapi kan sebenarnya yang namanya istilah sukses berhasil kan sebenarnya sesuatu yang relatif, ya. Bahwa saya berusaha untuk menghasilkan karya, berusaha untuk menghasilkan sesuatu terutama buat Indonesia, iya. Tapi bahwa di balik segala pencapaian itu ada sebuah perjalanan yang panjang. Nah, itu yang saya sering kali ceritakan, karena kadang gini, kita biasanya kadang-kadang melihat seseorang itu sukses, berhasil pada saat ketika wow, prestasinya, apa yang dicapai. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah tahu bahwa di balik itu bagaimana perjalanannya. Dan itu yang saya rasakan. Nah, singkat cerita, dari perjalanan kecil itu, ketika saya meloncat ke sekarang ini, ya saya banyak berkecimpung. Sekarang saya mengurusi 3 perusahaan, menulis 18 buku, dan sampai sekarang masih punya siaran tetap terutama di Smart FM, ya, siaran radio tetap di situ. Dan dulu masih ada beberapa acara-acara di kabel TV, masih membawakan acara-acara. Tapi sekarang ini lebih banyak, saya merasa bahwa dengan perjalanan masa kecil saya seperti itu, sekarang saya merasa bahwa saya menghidupi sebuah impian untuk menginspirasi Indonesia, dan itu yang saya lakukan, menjadi pembicara, menulis, berbagi di berbagai acara. Dan itu yang saya lakukan. Kira-kira begitu sih sepenggal perjalanan saya, Mbak Mel. Wow, luar biasa ya Pak Martin ya. Kadang-kadang memang orang kalau lihat kondisinya sekarang, banyak orang yang memang sukses mungkin karena ya memang sudah disitulah hidupnya gitu. Tapi kadang-kadang lupa lihat bahwa ternyata ada background yang mungkin orang itu juga struggle ya. Kayak tadi Pak Martin cerita, saya jadi terkagum-kagum juga ya. Berarti dulu juga sudah punya struggling tersendiri dari kecil sampai dengan sekarang gitu ya. Iya. Dan saya sepakat banget tuh Pak Martin, ternyata memang kita sama-sama masuk psikologi tuh dalam rangka berobat jalan ya. saya juga masuk psikologi dalam rangka berobat. Cuma belum sembuh Pak sampai sekarang. Iya betul. Ya. Makanya waktu ketika saya kuliah itu, waktu ketika dosen nerangin gitu, waktu gejala, simptom, masalah, gila itu gue banget, gila itu gue banget, gila. Jadi dirasakan. Tapi makanya itu juga sesuatu yang penting buat, saya pikir sesuatu yang penting buat teman-teman rekan-rekan gini loh. Kalau kamu menekuni sesuatu yang kamu cintai, kamu sukai, kamu tuh nggak akan merasa bahwa kamu tuh terbebani gitu. Dan itu yang saya rasakan waktu ketika kuliah itu. Saya merasa bukan kuliah, tapi karena lebih ke gila ini gue banget. Jadi betul-betul ya bukan kuliah nggak terasa beban sebagai belajar gitu, tapi lebih kepada diri kita yang perlu memang butuh treatment, butuh terapi gitu. Itu yang saya rasakan. Setuju Pak Martin. Nah, dengar cerita begini jadi betul-betul pengen tahu ya bangun karirnya gimana. Tapi itu nanti dulu. Yang kita pengen tahu lagi nih Pak, ini kan udah sibuk banget nih tadi pegang 3 perusahaan ya Pak ya? Iya.
Lalu bikin buku banyak, isi talk show, pelatihannya luar biasa. Masih punya hobi nggak sih, Pak? Oh iya, saya itu sebenarnya hobi saya adalah sekarang di ruangan ini saya dikeliling oleh buku sekitar 5.000 lebih buku koleksi saya. Dan jadi saya tuh bisa menenggelamkan diri saya baca buku, dan buat saya itu sesuatu yang mengasihkan, itu yang pertama. Karena buat saya adalah buku itu kadang ya itu membawa kita, pikiran kita melambung ke ke sesuatu yang di masa lalu, atau kadang-kadang kita bisa memikirkan nanti gambaran masa depan seperti apa. Jadi hobi saya yang paling saya sukai sebenarnya adalah yaitu baca buku. Saya suka kalau misalnya contoh kalau traveling bisa pas ada perjalanan, pasti saya menyempatkan diri untuk beli beberapa buku, dan itu ya buku 5.000 lebih ini adalah hasil koleksi dari pas perjalanan traveling pulang, pasti bawa buku gitu. Ya itu yang pertama sih. Hobi saya yang berikutnya, di sini ini saya masih agak sedikit tradisional. Nah, ini kelihatan nggak? Ini adalah saya masih koleksi perangko. Sekarang kurang lebih ada berapa ya? Ada 15-an buku perangko saya. Jadi Waduh. Masih ada perangko. Masih ada perangko. Ini zaman-zaman jadul. Filateli ya. Iya, filateli. Jadi saya mengumpulkan itu lebih fokus ke negara. Itu hobi yang menurut saya nambah pengetahuan dengan luar biasa. Karena perangko itu kan biasanya banyak event-event yang kemudian dicantumkan di situ. Jadi kita tahu, oh iya, ada acara ini, ada acara itu di mana-mana. Dan kenal dengan beberapa negara. Di koleksi saya sekarang ini ada sekitar 193 negara. Jadi negara-negara PBB. Saya punya semua perangkonya. So itu salah satu hobi saya yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya pas lagi iseng, pas lagi santai, suntuk, kadang-kadang. Jadi apa yang saya lakukan yaitu, jadi buka perangko kayak gini, dan kemudian ini perangkonya kayak lucu-lucu sebenarnya. Misalnya contoh ini, belum pernah kan lihat perangko segede kayak gini. Nah, ini perangko dari Thailand, perangko kapal. Ini satu perangko utuh ini. Ya. Nah itu pokoknya banyak hal yang unik yang ya saya sukai itu. Itu salah satu hobinya. Kalau menjawab pertanyaan. Yes. Gitu. Berarti balancing ya Pak ya, antara mengerjakan panggilan dalam pekerjaannya, hobinya juga tetap dijalanin ya Pak ya? Ya, saya itu biasanya gini, suka menekuni Mbak Mel, suka menekuni hal. Sebenarnya saya orang yang outdoor banget. Saya suka sebenarnya saya suka dengan olahraga yang sifatnya very challenging. Ya, jadi slumping. Jadi saya punya ekstrim dan ekstrim. Selain baca buku itu kan lebih banyak indoor. Saya tuh menikmati, misalnya contoh kayak diving, terus kayak acara-acara yang penuh dengan tantangan itu sebenarnya saya menikmati yang hal seperti itu. Cuman problemnya adalah saya nggak punya terlalu banyak teman, anak-anak masih kecil gitu, belum besar banget, jadi belum bisa jadi partner untuk bersama-sama. Tapi saya rencana sih kalau nanti pas anak-anak udah lebih besar lagi, kita akan lebih banyak adventure. Jadi ya itulah, di balik saya merasa bahwa di balik segala aktivitas dan sebagainya memang perlu sih balancing seperti itu sih. Saya suka diving gitu, nah kayak gitu lah, pola mancing, hal-hal seperti itu, aktivitas outdoor. Yeah. Pak, satu lagi pengen tahu dong Pak, ini kan banyak aktivitasnya, itu bagi waktu kesehariannya dengan keluarga, dengan tuntutan pekerjaan, hobi, itu gimana caranya Pak? Oke. Saya merasa gini sih, mungkin lebih kalau saya mengajar di kelas dan saya belajar tekniknya itu, bahwa sebenarnya kuncinya itu bukan lebih kepada waktunya, tapi lebih kepada energi kita melakukan. Jadi kalau misalnya contoh, kalau kita fokus dalam pekerjaan kita, kalau kita bisa fokus konsentrasi 100% dengan apa yang kita kerjakan, waktu
waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan untuk pekerjaan itu akhirnya akan menjadi lebih singkat. Jadi gambarannya adalah kurang lebih seperti ini. 2 jam mengerjakan sesuatu dengan energi 50%, itu setara dengan mengerjakan sesuatu 1 jam tapi energi kita 100%. Makanya saya kemudian belajar, dan mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Nah, kadang-kadang yang sering kali terjadi, kenapa kita melakukan sesuatu jadi bertele-tele, jadi panjang. Problemnya adalah seringkali karena pikiran kita itu nggak 100%, nggak full, orang bilang mindful gitu, waktu ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Makanya sangat penting, saya belajar dari beberapa beberapa tokoh-tokoh sukses. Nah, salah satu hobi saya itu kan baca buku biografi. Yang menarik adalah beberapa tokoh-tokoh biografi yang kalau kita baca latar belakang, misalnya contoh Thomas Alva Edison dan sebagainya, itu menarik. Pola bagaimana dia bisa menghasilkan paten begitu banyak. Ternyata salah satunya adalah dia di tempat kerjanya itu punya kayak tempat tidur. Jadi ketika dia merasa sudah agak sedikit letih aja, dia akan beristirahat, habis itu bangun lagi, dia melakukan aktivitasnya. Dan ketika dia melakukan sesuatu, ada satu kata kunci yang bagus, yang bisa jadi pembelajaran buat kita, yaitu apa? Mendisiplinkan pikiran. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, itu benar-benar pikirannya dicurahkan untuk melakukan itu. Dan itu yang membuat dia bisa fokus dengan satu pekerjaan, tapi waktunya nggak terlalu banyak, Mbak Mel. Nah, sementara kadang-kadang kita kan separuh hati. Ya. Melakukan sesuatu, belum lagi ditambah dengan ini, kadang-kadang cek ini, itu, dan sebagainya. Akhirnya kita nggak konsen. Jadi akhirnya sebuah pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan 1 jam, jadi 2 jam, jadi 3 jam, karena kita sambaikan dengan begitu banyak hal gitu. Ya. Nah, itu yang kemudian saya pelajari juga dari dari beberapa teknik ini. Termasuk kalau saya seringkali sharingkan kepada teman-teman, saya bilang, kamu harus mengenali jam-jam efektif, jam-jam berharga kamu. Kalau saya, Mbak Mel, jam saya adalah jam pagi. Biasanya saya tidur jam 9-an saya sudah tidur, atau bahkan kadang-kadang bisa lebih awal, kan jam 8 tidur. Kadang saya bisa bangun sekitar jam 3 pagi gitu, dan saya sering melakukannya jam 3 pagi, ya, dimulai dengan doa. Nah, habis itu kemudian yang bisa dilakukan berikutnya adalah yaitu aktivitas, dan saya banyak menghasilkan buku-buku saya itu di jam-jam pagi. Jadi mengenal buat saya adalah kalau kita mengenal pattern, pola kebiasaan kita, itu enak tuh. Kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita, kapan waktu yang berharga, kapan waktu yang kita bisa pakai. Nah, itu salah satu cara juga buat kita supaya tetap produktif, Pak Mel. Waduh, thank you Pak Martin. Baru tanya tentang kesehariannya saja udah inspirasinya udah banyak ya Pak ya. Nah, karena itu saya pikir saya baru belajar tentang manage waktu, cek energinya, lalu cek waktu yang terbaik, itu aja sudah menurut saya sudah sangat positif dan menginspirasi sekali Pak. Nah, mungkin kita mau masuk lebih dalam lagi nih, mau tanya tentang karir dan semacamnya. Nah, untuk bagian ini itu udah ada Bu Betni yang bakal nanyain. Silakan Bu.